semuanya, sebelum kalian lihat video ini sampai selesai, kalian wajib nonton part satunya. Ada di videoku sebelumnya ya, di part 1. Jadi Rek, beberapa hari anak itu berada di desa itu, dan berhari-hari itu pula mamanya dibikin senam jantung karena selalu ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan begitu. Jadi Rek, waktu itu mereka itu sedang bermain di ruang tamu gitu kan. Mamanya ini nemenin anaknya yang lagi bermain di ruang tamu. Dan beberapa menit kemudian mamanya ini ke dapur untuk ambil minum. Ketika ambil minum itu tadi diajak ngobrol sama saudaranya agak sedikit lama. Jadi Rek, anak itu tadi seperti kayak ada yang manggil begitu, kayak sini gitu. Nah, ikutlah dia. Karena memang di desa ya, jadi dari rumah ke sawah itu jaraknya dekat begitu. Nah, di sawah itu ada seperti gundukan tanah, tapi tidak terlalu tinggi, jadi masih bisa kita berjalan sampai ke ujungnya itu. Mamanya kembali ke ruang tamu nyari anaknya nggak ada. Itu kaget banget. Nah, dipikir mamanya adalah, oh mungkin anakku ini main ke sekolahan TK deket rumah neneknya ini tadi, karena di situ ada ayunan dan beberapa mainan lainnya. Mamanya di situ tidak menemukan anaknya. Terus ada ibu-ibu yang seperti dari sawah itu lewat depan rumahnya. Dia tanya lah, Bu, ngerti anakku gak? Terus ibu tadi menjawab, loh, anak sampean mau ke sawah. Terus tak takoi ambek aku, Rene mbek sopo le? Terus dia nunjuk di depannya. Dia bilang sama kakaknya, pikirku awan-awan kok nang sawah. Yo wes, gak apa-apa lek ono koncone. Terus tanpa ada kata lagi dari si mama bocil ini, dia langsung lari ke sawah untuk jemput anaknya. Ketika dia mencari ya, anaknya itu sudah berada di atas bukit, yang dimana bukit itu ada penunggunya yang dia itu memang suka banget sama anak kecil, dan sudah beberapa kali anak kecil itu pernah dihilangkan di situ. Gitu Pak, dia sudah langsung panik sekali dengan merinding gendong anak itu untuk segera pergi dari tempat itu. Pas digendong gini kan, lihat ke belakang sambil dada-dada. Jadi Rek, pas sorenya itu mamanya baru menanyakan ke anaknya, "Dek, kamu tadi kemana sih?" "Aku itu tadi diajak kakak. Katanya aku mau dibawa ke rumahnya. Di sana banyak mainan." Seketika itu mamanya langsung kayak ketakutan dan panik banget. Kan mamanya asli orang situ, jadi dia tahu betapa menakutkannya bukit itu untuk anak-anak gitu kan, tanpa pengawasan orang tua yang main di situ. Anaknya itu adalah salah satu pemilik tulang wangi, atau biasa disebut itu darah mani. Itu membuat makhluk-makhluk seperti itu sangat menyukai anak yang seperti ini begitu. Jadi mamanya itu takut banget anak ini dibawa ke alamnya dan tidak bisa kembali lagi. Beberapa hari berlalu. Nah, mamanya ini mengajak anaknya ini main ke tetangga desa, dimana itu mereka pergi ke rumah temen SMA mamanya. Dan pas banget waktu itu ada tamu di rumah temen SMA mamanya ini tadi, nganterin makanan terus langsung pulang, sempat berpapasan dengan mereka. Setelah tetangganya ini pulang, anak itu tanyalah ke mamanya, "Nah, tante itu tadi kok mukanya ada dua ya? Takut banget aku." Jadi Rek, ternyata isu yang beredar di desa itu adalah mbak-mbak itu tadi, dia memakai susuk. Dia adalah wanita malam. Jadi Rek, teman SMA mamanya ini tadi langsung refleks tanya, "Loh, anakmu iso delok tan?" "Yo dek, iso kebayis." Jadi Rek, aku aslinya gak percaya dengan isu yang beredar tentang desa iki. Cuma karena pertanyaan anakmu itu membuat pertanyaan-pertanyaan di otakku sudah terjawab dengan jelas. Jadi Rek, karena ngerasa kayak kasihan juga anak ini kalau setiap hari akan bersinggungan dengan hal-hal yang kita juga nggak nampak gitu kan. Apalagi kalau dia itu setelah melihat hal-hal yang menyeramkan, menakutkan, itu dia pasti keesokan harinya atau bahkan malam harinya itu langsung demam. Orang tuanya memutuskan untuk membawa anak ini ke salah satu orang yang dipercaya bisa menutup mata batin anak ini. Tertutuplah mata batin anak ini Rek. Tapi hari ke-41 dia